Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanur Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan nikmat Islam, nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung, nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di muka bumi. Karena nikmat ini, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, adalah nikmat yang jauh lebih berharga ketimbang apapun yang ada di muka bumi. Bahkan melebihi bumi dan seluruh isinya sekalipun. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam firman-Nya di surat Ali Imran ayat 91, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bihi ulaika lahum adzabun alimun wa ma lahum min nasirin." Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka meninggal dunia di dalam kekafiran, maka tidak akan diterima dari salah seorang di antara mereka emas seberat bumi sekalipun. Emas seberat bumi sekalipun, walau iftada bih, andai kata mereka menebus diri mereka dengan emas seberat bumi. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Bagi mereka siksa yang pedih dan mereka tidak akan mendapatkan penolong. Menunjukkan kepada kita, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, nikmat Islam ini sangat berharga. Bahkan lebih berharga ketimbang emas seberat bumi. Andai kata ada seseorang memiliki emas seberat bumi dan dia tidak memiliki nikmat Islam, nantinya pada yaumul qiyamah dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, andai kata kamu memiliki emas seberat bumi, maukah kamu menebus dirimu dengan emas seberat bumi tersebut? Maka orang itu akan mengatakan, iya ya Allah, saya akan tebus diriku dengan emas seberat bumi sekalipun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa aku meminta darimu sesuatu yang lebih ringan dari ini. Jangan kamu menyekutukanku dengan sesuatu apapun, tapi kamu lebih memilih untuk enggan, untuk tidak taat terhadap apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini mengajarkan kepada kita, ikhwafillah, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa Islam yang ada di diri kita ini jangan sampai digadaikan dengan apapun. Jangan digadaikan dengan apapun. Jangan dengan gampang-gampang melepaskan nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Maka karena nikmat ini tidak bisa diuangkan, tidak bisa disetarakan dengan apapun yang ada di muka bumi. Di dalam kesempatan ini kita akan membahas indahnya dinul Islam atau indahnya agama Islam. Materi ini sangat penting bagi kita, terutama umat Muhammad SAW yang telah menganut nikmat Islam ini. Karena sebagian besar kita belum menyadari akan besarnya atau indahnya agama ini. Indahnya dinul Islam. Sehingga ketika mereka belum menyadari indahnya agama ini, membuat mereka mudah silau dengan apa yang disajikan atau yang ditawarkan oleh di luar Islam. Entah itu peradaban, ataukah budaya, ataukah gaya hidup, dan yang lainnya. Karena mereka tidak paham akan nikmat Islam, maka mereka mudah tertipu dengan ajaran di luar Islam. Dan juga materi ini perlu kita pelajari, karena ketika seorang muslim dengan dia memahami keindahan agama Islam, cukup dia dengan menjelaskan keindahan agama Islam ini saja kepada non-muslim, kepada apapun pemahamannya, orang yang di luar Islam, apapun ajaran dan agamanya, cukup Anda menceritakan, kita menceritakan bahwa Islam itu begini, Islam itu begini, Islam itu begini. Itu saja sudah lebih dari cukup untuk mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagai contoh sederhana yang sebagian manusia sempat melirik atau melihat tentang kejadian Piala Dunia ya di Qatar baru saja ini. Qatar ini hanya menampilkan sebagian dari indahnya dinul Islam.
Hanya sebagian yang dia tunjukkan. Bahwa Islam itu begini, Islam itu begitu, akhlaknya, adabnya, ajarannya. Hanya sebagian yang dia tunjukkan. Tapi dengan itu, dia tidak perlu menjelek-jelekkan agama kamu begini, agama itu begitu, agama itu tidak perlu dia sibuk dengan menuding, menjelekkan, memburukkan agama yang lainnya. Hanya menceritakan kami Islam itu seperti ini. Itu membuat daya tarik yang luar biasa bagi banyak orang yang datang ke negara tersebut. Yang terkadang, dan kita menyadari, jika ditanya, mana negara dengan penganut Islam terbesar di muka bumi? Siapa? Indonesia, negara kita. Kira-kira, kalau Piala Dunia itu terjadi di negeri kita, mau kita menunjukkan identitas keislaman kita? Atau malah mungkin yang keluar adalah simbol-simbol wayang mungkin. Ya, simbol-simbol budaya yang melupa akan identitas dinul Islam. Lupa akan bahwa kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar budaya, tapi lebih dari itu adalah karena kita dimuliakan dengan nikmat tauhid, dengan nikmat la ilaha illallah, yang dengan inilah manusia lebih dimanusiakan, lebih dihormati, lebih dimuliakan, karena dengan nikmat tauhid kita diselamatkan dari menyembah kepada sesama makhluk dan hanya beribadah kepada Tuhannya seluruh makhluk. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika bicara tentang keindahan agama ini, kita bisa melihat dari banyak aspek, dari banyak sisi dan segi. Karena semua tentang Islam ini indah. Semua tentang Islam indah. Baik dari sisi namanya, ajarannya, tauhidnya, nabinya, syariatnya, akhlaknya yang diajarkan. Semuanya menunjukkan jika kita mau mentadaburi dan memikirkan dan memahaminya, akan menunjukkan benar-benar mustahil ajaran sehebat ini buatan manusia. Mustahil ajaran sehebat ini ajaran atau buatan seseorang, apalagi seorang yang buta huruf, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari sisi penamaan, agama-agama di dunia secara umum memberi nama atas untuk agama mereka berdasarkan nama pencetus agamanya, berdasarkan pencetus pembuat agamanya. Agama Buddha karena nama Siddhartha Buddha Gautama, agama Konghucu karena Konfusius misalnya, agama semua seperti itu. Semua aliran dan pemahaman itu diberi nama berdasarkan pencetus agamanya, bukan berdasarkan apa yang diwahyukan kepada pembawa agama tersebut. Bahkan agama Kristen diberi nama atas nama Yesus Kristus, bukan menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu beragama Kristen. Silakan antum jika memiliki teman atau sahabat atau saudara yang beragama Nasrani, tanya, agama Yesus apa? Apakah ada di dalam Alkitab Anda di Perjanjian Lama dan Baru yang menunjukkan bahwa Nabi Isa atau Yesus itu beragama Kristen? Tanyakan kepada mereka. Tunjukkan ayatnya di Perjanjian Baru, di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Apakah ada yang menyebutkan akan hal itu? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Penamaan ini hanya penisbatan kepada Yesus Kristus, maka disebut Kristen. Dan itu pun penamaan disebutkan atau diberikan oleh masyarakat. Dalam salah satu momen anak pernah, alhamdulillah, dalam dialog dengan seorang non muslim, tapi alhamdulillah berakhir beliau syahadat dan beliau sudah wafat rahimahullah, seorang Chinese. Dia mengatakan bahwa agama-agama, kata dia, diberi nama oleh penganutnya. Tidak ada agama itu yang sudah ada namanya terlebih dahulu, tapi penganutnya lah yang memberi nama agama tersebut. Termasuk Kristen, kata dia, dia beragama Katolik waktu itu. Termasuk Katolik, termasuk ini, termasuk itu. Termasuk juga Islam. Saya tanya, Pak, Bapak tahu dari mana kalau Islam penamaannya adalah dari penganut agamanya? Oh, saya dapat informasi ketika saya bertanya kepada seorang Habib di puncak. Dia sebut seperti itu. Saya bilang, maaf Pak, itu salah. Ini salah. Karena di dalam Al-Quran begitu banyaknya ayat-ayat yang menegaskan bahwa
Islam ini agama dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah Islam. "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama di luar Islam tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Ayat yang lainnya di Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu, aku sempurnakan atasmu nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agamamu. Penamaan Islam ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberi nama Dinul Islam. Di luar Islam tidak seperti itu. Di luar Islam tidak seperti itu. Subhanallah. Ini menunjukkan kebenaran agama ini. Bahwa agama ini penamaannya bukan dari Nabi Muhammad SAW, bukan dari masyarakat, bukan dari katanya orang, tapi wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menyadari keindahan-keindahan agama ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kita tidak akan gampang silau melihat ajaran di luar Islam. Pernah sekali waktu anak dalam satu perjalanan dengan beberapa teman dari Surabaya ke Jakarta naik kapal laut. Nah, di dalam perjalanan ini, ya kita naik kapal ini kalau tidak salah hampir 24 jam atau lebih dari 24 jam, ana lupa. Lama sekali, beberapa tahun yang lalu. Cukup lama. Setiap waktu sholat ada azan. Di kapal pelni itu ada azan. Sehingga kita ada anjuran atau himbauan bagi setiap muslim untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ada masjidnya, ada azan dan ada masjid. Dan masjidnya cukup keren di kapal pelni ini, masya Allah, Allah barik fihim. Sebagian teman ana tidak sholat. Sebagian teman tidak sholat. Ana dan beberapa teman yang lainnya sholat. Kita sholat. Setiap waktu sholat kita sholat. Setiap waktu sholat kita sholat. Subhanallah, masuklah jam makan. Ketika sampai di maksud jam makan, waktu jam makan, kita ngantri ngambil makan nih. Sebagian besar karena kapal itu dari Surabaya ke Jakarta, banyak dari orang timur, yang dari arah timur, entah itu Ambon, entah itu Maluku dan yang lain sebagainya, ke Jakarta. Ketika kita terima semua makanan kita, sebagian besar yang mayoritas dari timur ini ketika hendak makan, mereka mengheningkan cipta sejenak untuk berdoa. Mengheningkan cipta untuk berdoa, baru mereka makan. Kita bismillah makan. Ya. Kemudian teman-teman yang nggak sholat melihat itu, masya Allah mereka, begitu komentarnya. Ya, anak tanya, kenapa masya Allah mereka? Mereka berdoa sampai segitunya ketika mau makan. Sebelum makan, kita cuman begitu saja, bismillah dan start makan. Anak sampaikan ke mereka, kok teman-teman muslim ini, ente nggak lihat sebelum kita di jam makan ini tadi, sudah berapa kali kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala, nggak pakai iming-iming makan. Tanpa harus diberi makan baru kita berdoa. Berapa kali kita zuhur, asar, subuh, dan subhanallah nggak pakai ada makanan di musola, nggak pakai begitu. Kita datang untuk melaksanakan ibadah sholat, langsung dia kaget. Karena ente orang anak gitu kan, karena antum ini tidak sholat, maka antum silau dengan itu. Jika antum melaksanakan sholat, mereka yang bakal kepikiran. Karena coba antum bayangkan ya ikhwatal iman, berapa biaya yang harus mereka keluarkan untuk mengadakan misa atau ibadah 5 kali sehari seperti kaum muslimin. Ya, berapa kali mereka harus memikirkan biayanya, mengundang orang, memancing, mengadak, membuat iklan, promosi dan lain sebagainya supaya mereka mau datang 5 kali sehari di tempat ibadah mereka, yang seminggu sekali saja banyak yang ditinggalin orang. Ya, apalagi yang sehari 5 kali. Ini menunjukkan kehebatan panggilan Allah Subhanahu wa taala, kehebatan azan yang merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Yang ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tidak akan dirasakan oleh kaum muslimin kalau dia tidak melihat bagaimana di luar sana dan bagaimana kehebatan agama ini. Pertama dari penamaan, kemudian yang kedua kita melihat dari ajaran dasarnya atau pondasi ajaran ini. Ajaran pondasi di dalam dinul Islam adalah tauhid, dan itu
ditunjukkan dari syahadat yang kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalimat syahadat yang dengannya seseorang ketika mengucapkannya menghapuskan semua dosa yang lalu. Ketika Amr bin al-As radhiyallahu an sebelum masuk Islam, dia datang menghadap Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya asal semua dosa saya yang lalu terhapus. Kemudian Nabi SAW bersabda, ama ta'lam ya Amr, annal Islam yajubu ma qablah. Apa kamu tidak tahu wahai Amr, bahwa Islam menutupi semua dosa-dosa yang lalu? Ketika kamu bersyahadat, habis semua dosamu yang lalu. Dengan syahadat ini tadi, tertebuskan semua dosa, selesai dengan syahadat yang diucapkannya. Ini penghapusan dosa yang luar biasa. Apapun dosa yang pernah dilakukan, bahkan pernah syirik sekalipun, dimaafkan oleh Allah ketika dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha dan dia mengucapkan syahadat. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, syahadat la ilaha illallah yang kita mengatakan bahwa tidak ada yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah adalah ungkapan penegasan bahwa kita tidak mempertuhankan, kita tidak menyembah, tidak beribadah kecuali kepada Allah saja. Segala sesuatu selain Allah tidak layak untuk diibadahi dan disembah. Karena kata ilah itu berarti al-ma'budu bihaq, yang berhak diibadahi. Yang ini kalimat yang lainnya di dalam Al-Quran yang memiliki makna yang serupa adalah apa yang kita baca di dalam setiap rakaat salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Hanya kepada Allah kita beribadah. Artinya kita tidak beribadah kepada apapun dan siapapun kecuali hanya kepada Allah saja. Jadi tauhid ini ikhwatal iman bukan sekedar meyakini bahwa yang mencipta itu Allah saja, yang mengatur Allah saja, yang memiliki alam semesta Allah saja. Keyakinan ini diyakini oleh yang lainnya. Orang Nasrani dan Yahudi kalau ditanya siapa yang mencipta langit dan bumi, Allah. Yang mengatur alam semesta, Allah. Yang memiliki alam semesta, Allah. Tapi tidak cukup tauhid itu mengatakan itu. Tapi tauhid itu adalah meyakini bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dan disembah kecuali Allah saja. Itu tauhid. Itulah kalimat iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Maka kelebihan tauhid di dalam Islam, seorang muslim tidak boleh dia beribadah kepada apapun dan siapapun kecuali Allah. Doa itu ibadah. Maka tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Apakah itu berhala, ataukah itu kuburan, ataukah itu pohon dan batu, ataukah yang lainnya, mau kuburan nabi atau kuburan wali atau kuburan apapun. Ad-du'a wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu milik Allah, jangan kamu berdoa bersama Allah yang lainnya. Tidak boleh bersama Allah, doa kepada Allah iya, tapi kepada yang lain juga iya. Ini artinya mencari sekutu bagi Allah. Ikhlas beribadah hanya Allah saja yang disembah. Tidak boleh, ya kalau sholat memang iya ke Allah, tapi kalau waktunya nanti ziarah ke kuburan mbah ini atau syekh itu, maka juga klien Allah. Ada tempatnya, ada waktunya masing-masing. Ini bukanlah tauhid, ini syirik. Ya, Ana pernah ketika orang-orang Nasrani, ada salah satu sekte mereka namanya Ortodoks Syria, mirip seperti orang Islam. Ketika diskusi, subhanallah, kejadiannya di Brawijaya, di Malang sini, berapa belas tahun yang lalu, sudah cukup lama sekali. Ketika Anda tanya kepada mereka, kalian di dalam beribadah, dalam berdoa, dalam ibadah kalian, mereka ini Ortodoks Syria sholat sama seperti sholatnya kita. Namun kata mereka, klaimnya mereka, kami 7 kali sehari, enggak 5 kali. Ya, itu klaimnya mereka, tapi itu semuanya adalah pemalsuan, kebohongan. Ya, nah, Ana tanya kepada mereka, apa fungsi Nabi Isa atau Yesus bagi kalian di dalam doa atau ibadah kalian? Apa peran dia di dalam doa atau ibadah? Maka dia mengatakan fungsinya Yesus bagi kami adalah sebagai perantara kami kepada Tuhan Allah, kepada Allah. Perantara kepada Allah untuk beribadah dan doa. Ana sampaikan bahwa yang seperti ini bagi kami kaum muslimin masih syirik, masih menyekutukan Allah.
Karena kami di dalam beribadah kepada Allah, di dalam berdoa tidak boleh pakai perantara. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ketika hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka aku dekat. Aku mengabulkan permintaan hambaku tatkala dia meminta kepadaku. Ayat ini di dalam rangkaian ayat-ayat di dalam surat Al-Baqarah, ya, dari 183 tentang perintah puasa, 184, 185, ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan terkait tentang doa, bahwa ketika hambaku bertanya kepadaku, maka aku dekat. Allah tidak mengatakan, katakan wahai Muhammad, aku dekat. Ya, beda dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ketika pertanyaan wa yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Qul, katakan wahai Muhammad, al anfalu lillahi war rasul. Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Ada kata qul, katakan. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang darah haid. Qul huwa adzam fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakan bahwa darah haid itu adalah kotor, maka janganlah kamu menggauli istrimu ketika dia sedang haid. Ya, selalu ada qul, katakan, qul, katakan. Selalu seperti itu ketika bertanya tentang beberapa hukum-hukum syariat. Namun ketika bertanya tentang Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, tidak Allah katakan qul fa inni qarib, tapi Allah yang langsung menjawab fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku dekat, aku mengabulkan permintaan hambaku tatkala dia meminta kepadaku. Menunjukkan apa? Bahwa ketika berdoa, beribadah, tidak ada perantara antara kita dengan Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perantara di dalam penyampaian syariat. Ya, kita tidak akan tahu halal haram, tidak akan tahu benar salah, baik buruk, manfaat, madarat, kecuali dengan risalah yang beliau sampaikan. Beliau adalah penyampai risalah. Tapi dalam doa, ibadah, salat, tidak ada di dalam salat kita doa atau sebagian dari doa untuk ya Rasulullah tolong sampaikan doa ini kepada Allah. Tidak ada seperti itu. Murni kita mengucapkan Allahumma ya Allah ya Rabbi. Terus demikian, langsung munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan tauhidnya kaum muslimin dengan tauhid di luar Islam apapun agamanya. Namun ketika ada sebagian umat Islam tidak kenal tauhid dan syirik, sebagian kaum muslimin tidak kenal antara perbedaan tauhid dan syirik, mereka terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan. Ketika mereka meminta, memohon, berharap, tawakal, bertakut, berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka jadi kaburlah keindahan Islam. Maka antum lihat orang-orang Nasrani sangat mengagung-agungkan kuburan-kuburan keramat tokoh-tokoh mereka. Mungkin antum pernah tahu nama-nama seperti Santo ini, Santa ini. Apa kata Santo atau Santa ini? Ini dari kata saint yang artinya adalah orang suci. Jadi nama-nama itu apa, Santo Yakobus ini atau Santa Maria atau ini adalah nama-nama orang-orang suci, orang-orang yang mereka keramatkan. Yang ketika mereka itu meninggal dunia, mereka bangunkan tempat ibadah di tempat orang meninggal dunia, orang yang mereka anggap baik atau soleh ini tadi. Ya, sebagaimana kisahnya Ummu Salamah di akhir-akhir hayatnya Nabi SAW, ketika mereka istri-istri Nabi menunggu menjaga Rasulullah SAW. Ummu Salamah menceritakan perjalanan hijrahnya ke Habasyah, ke Afrika. Kemudian Ummu Salamah menyampaikan, ya Rasulullah, di Habasyah sana banyak gereja, banyak patung-patungnya, banyak ukiran-ukiran bagus-bagus dan sebagainya. Apa kata Nabi SAW? Kata beliau, ulaika idza mata fihim abdun aw rajulun salih banau ala qabrihi masjida ulaika hum syirarul khalqi indallah. Mereka orang-orang itu ketika mati salah seorang soleh di antara mereka, mereka bangunkan tempat ibadah di tempat matinya orang soleh tersebut. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka antum melihat banyak gereja itu dibangun, terutama gereja Katolik atau Ortodoks. Mereka membangunnya berdasarkan tokoh suci yang mereka keramatkan. Ana pernah ke Al-Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Di areal Masjidil Aqsa di situ ada namanya bukit, namanya satu tempat namanya Golgota, tempat yang diyakini oleh orang-orang Nasrani, tempat Yesus disalibkan dan diturunkan dari tiang salib dan kemudian dimakamkan. Ya,
Antum boleh lihat, mungkin di YouTube ada, anak syuting sendiri, anak rekam sendiri itu. Ketika anak melihat, anak masuk ke sana, pengen tahu apa yang mereka lakukan, dan benar-benar bekas bahwa tempat makam yang mereka klaim sebagai makamnya Yesus itu dibangun dengan bangunan yang luar biasa, dibangun. Yang itulah Nabi SAW menyampaikan dalam banyak riwayat yang sahih, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ini diperingatkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis sahih dalam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika tauhid yang diajarkan Rasulullah SAW menjadi sesuatu yang kabur bagi sebagian kaum muslimin, mereka tidak melihat kehebatan tauhidnya Islam. Bahwa tauhidnya Islam ini mustahil didapati di agama apapun dan manapun di luar Islam. Ini bahkan menjadi diferensiasi, menjadi pembeda, menjadi penunjuk kehebatan agama ini yang tidak ada di agama yang lain. Tidak ada agama di luar Islam yang memiliki ajaran tauhid seperti Islam. Apapun agama itu, apapun agama itu, silahkan cari. Silahkan cari, tidak akan antum temukan hal ini. Dan tidak ada ajaran tauhid segamblang dan sejelas dinul Islam. Di dalam agama yang lain, mereka memiliki konsep-konsep ketuhanan yang menyulitkan mereka untuk mereka pahami. Di dalam salah satu daurah, ana kebetulan juga ketua pembina Mu'alaf Center Indonesia, membina mu'alaf dalam salah satu daurah untuk mu'alaf. Jadi bekas kafir yang masuk Islam. Di dalam daurah itu anak ajarkan mereka bagaimana mendakwahi keluarganya yang belum Islam. Ya, anak ajarkan kepada mereka yang penting Bapak Ibu hafal surat Al-Fatihah dan terjemahannya. Sudah hafal? Sudah. Hafal surat Al-Ikhlas dan terjemahannya. Sudah hafal? Sudah, cukup. Ini saja. Kalau mau ditambahin lagi, satu lagi ditambahin, insya Allah lebih mantap lagi, ayat kursi dan terjemahannya. Anak tanya, antum yang di masjid ini ada nggak yang nggak hafal? Insya Allah semua hafal. Itu sudah cukup modal yang sangat besar untuk mendakwahi non muslim apapun latar belakang agamanya, apapun alirannya dan pemahamannya. Dengan modal begitu saja. Bagaimana caranya? Sederhana. Ketika bertemu dengan non muslim apapun ajarannya, silakan antum minta kepada mereka, tolong ceritakan tentang keyakinan agama Anda. Suruh dia untuk menceritakan keyakinan ke Tuhan. Oh, Tuhan saya fulan bin fulan. Dia menceritakan Tuhannya punya nasab. Tuhan saya ini lahir pada tahun sekian, matinya tahun sekian. Tuhannya pernah tinggal di mana, lahir bapaknya siapa atau ibunya siapa, dan mengalami proses begini begitu dan lain sebagainya. Setelah dia menceritakan semua proses kehidupan si Tuhannya dia ini tadi selesai, antum tanya, boleh nggak anak cerita tentang Tuhan anak? Boleh kita bacakan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, kita sampaikan tentang surat Al-Ikhlas, sampaikan tentang ayat kursi dan isinya yang menjelaskan tentang kemahaagungan, kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian tanya kepada orang itu, kira-kira kalau boleh milih Tuhan, yang mana yang lebih layak untuk dipertuhankan? Yang lebih layak jadi Tuhan itu yang mana? Tuhan kamu apa Tuhan saya? Begitu saja. Oh iya benar. Enggak ada seperti Tuhannya orang Islam. Tidak ada penjelasan tauhid yang semudah, sesimpel ini. Dari anak TK bisa paham sampai kelas profesor dengan gampangnya dia memahami. Beda dengan di luar Islam. Ketika Tuhan saya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Kok bisa 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1? Gimana cara ngitungnya? Ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus 3 tapi 1. Bagaimana memahaminya? Coba dimengertikan, kasih perumpamaan-perumpamaan, contoh-contoh. Mereka tidak akan, contohnya. Contohnya adalah air. Air itu, mereka sendiri memberi contoh. Air itu terdiri atas 3 unsur. 2 gas hidrogen dan 1 gas oksigen. H2O. Betul ya?
ilmu kimianya air. Baik. Tapi ketika diuraikan